rumah terus, nggak pernah piknik. Waktu piknik terus diajaknya ke pantai. Ya sama saja, panas. Kalau piknik itu ya ke pegunungan, biar apa? Itu biar seger gitu pemandangannya. Tapi kata si bos, kalau di pantai kan asik pemandangannya. Tak tanya pemandangan apa? Itu yang pakai baju mini, baju renang. Ternyata hobinya itu ngintip ya. Gini di terus keok. Bisa. Minggu depan jadi kita ke pantai. Ke pantai lagi. Bosen, Bos. Loh kemarin kan kita sudah agendakan kalau COVID sudah hilang, kita akan tamasya ke pantai. Kok jangan ke pantai toh. Di pantai itu kan rasa apa? Hawanya itu kan panas. Ya, tapi pemandangannya kan bagus sana. Ya, kita bisa lihat sumur-sumur itu. Ya, bagus. Ya. Itu kan yang buat si bos. Kalau buat saya itu kan kayak gitu sumur kok bagus. Di pantai apa ada sumur? Ada sumur. Apa itu? Itu yang dijemur itu. Lah, tenan toh. Yang itu loh yang wisatawan berjemur itu loh. Iya, yang pakai baju ya, gitu. Baju bikini itu. Si bos itu senengnya lihat yang kayak gitu. Kalau buat saya sama anak-anak itu ya nggak bagus, Bos. Bagusnya itu melihat pemandangan dari kalau ada dari bukit apa dari gunung itu. Terus bisa melihat keindahan kota, bisa melihat pemandangan menikmati ciptaan Tuhan itu. Nah, itu kan ada rasa syukurnya. Kalau di pantai nggak melihat ombaknya, malah yang dilihat wisatawannya itu. Nyatanya si bos itu. Tapi menarik itu loh. Iya, kerasan sekali karena banyak yang bisa dilihat itu. Menurutmu mana yang paling menarik? Apanya yang paling menarik dari wisatawan yang ada di pantai itu? Ya, yang paling menarik ya bajunya itu. Ya enggak. Apa? Ayo tangannya. Kok bisa? Paling menarik, masuk bajunya. Iya, Bos ya. Yang menarik itu tangannya. Jadi kita ganti. Pegunungan. Iya, ganti. Pegunungan yang bisa melihat dari puncak yang bisa melihat pemandangan di bawahnya gitu. Ya. Biar kita bisa ternyata seperti itu loh gitu loh. Keagungan Tuhan gitu ya. Iya, terus itu situasinya di kota itu kalau dari jauh itu seperti itu gitu loh. Ya sudah enggak apa-apa. Nanti bos agendakan itu. Tetapi kan kita masih bingung mau mana. Ya, makanya saya itu mau minta pendapatnya si bos, kira-kira itu wisata yang paling oke gitu. Ada wisata baru. Ya. Yang penting tidak jauh ya Bos, tidak karena jauh. kita juga nggak boleh kan tidak mahal, tidak mahal, tidak bayar gitu kan. Iya. Cocok kalau itu ya. Kita panggil saja ya. Ada pengelola wisatanya. Ada itu Bos. Ada. Oh iya. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara spesial kesayangan Anda, yakni Proses di Temanggung TV. Orang sukses ya. Dan sudah kita sudah siapkan ya seperti biasa inspirator yang tentu luar biasa untuk kita ya. Mereka adalah pejuang-pejuang wisata yang mengelola sebuah wisata baru di daerah Temanggung ya, di daerah Temanggung, tepatnya di Desa Petarangan, Kecamatan Kledung ya. Nama wisatanya Botorono. Wah, ya, baik, kita akan panggil pengelolanya. Siapa dia? Inilah Bapak Jumarno dan Mas Denny. Ya, silakan. Baik pemirsa, sudah hadir bersama dengan kita pengelola wisata Botorono ya, puncak wisata Botorono. Beliau adalah Kepala Desa Petarangan ya, Pak Jumarno. Selamat datang di Temanggung TV, Pak Jumarno dan Mas Denny ya, Mas Denny. Mas Denny ini Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna ya.
ini Karang Taruna apa Taruna Nusantara ya? Kayak tentara ya. Iya, iya. Baik, baik Bapak. Selamat datang di Temanggung TV. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, ya, sehat. ya. Sudah terhindar dari corona ya. Terhindar Pak. Alhamdulillah selamat. Ya, baik. Bisa diceritakan tentang Botorono atau wisata baru di Petarangan ya, silakan. Bisa diceritakan itu tempat apa, destinasi wisatanya seperti apa, latar belakangnya bagaimana dan sebagainya. Iya, iya. Monggo silakan. Perkenalan dulu monggo. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jumarno, Kepala Desa Petarangan, Kecamatan Klidung. Klidung ya. Perlu kami sampaikan bahwa belakangan ini termasuk maraknya destinasi wisata alam, ya, terutama di wilayah Kecamatan Klidung merupakan wilayah atau daerah yang tertinggi perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, termasuk ada pintu masuk dari Wonosobo ke Temanggung. Ya, termasuk di kawasan Klidung ini memang banyak sekali potensi wisata alam, Pak. Terutama sudah jalan itu di Posong, Telahap, Embung, Klidung. Nah, ini yang tidak kalah menariknya, potensi yang ada di Desa Petarangan adalah bukit kecil atau puncak yang namanya Botorono. Ketinggiannya tinggi ya? Tinggi, ya tinggi. Sekitar ketinggian ya sekitar 700-an, 700 meter ya. Ini sangat ketinggian. Itu pun sebetulnya ini sudah sejak saya kecil pun memang sudah sangat menarik ya Pak. Dulu ya sudah ada. Tapi dulu jadi, belum tertata ya? Belum tertata. Baru bukit saja ya? Iya, bukit itu hampir setiap Maulud tuh anak-anak kecil selalu naik ke puncak melihat pemandangan sekitarnya memang bagus sekali. Tapi waktu dulu itu masih hamparan di desa, masih hijau semuanya. Pohon jeruk masih ada di desa. Tapi sekarang masuknya listrik sehingga sudah tidak ada pohon jeruk lagi. Oh iya iya. Nah, perlu saya ceritakan untuk Botorono ini ya, kalau kisah-kisah cerita-cerita zaman kuno, legenda ya. Ini ya. Dulu ada kata-kata nek Sumbing itu terlalu tinggi, akhirnya dikurangi ya, dikurangi biar tidak terlalu tinggi. Ini kisah-kisah sampan seperti itu. Jadi ketinggiannya itu kemudian jadi bukit itu ya? Ya, jadi bukit itu. Ya. Keruk, kalau istilahnya tadi dikeruk. Yang ngeruk siapa ya? Kalau ceritanya. Siapa kira-kira itu? Saya kok belum tahu siapa yang ngeruk, tapi kalau sudah ketemu saya mau kenalan. Oh, besok saya kenalkan. Ya, termasuk nama Botorono itu memang ada kisah. Ya, ada cerita dari orang-orang terdahulu bahwa dulu 850 tahun yang lalu ini ya ada huru-hara, ada pembunuhan di sana sini. Nek wong Jawa ya rono rene. Rono ini terjadi Rajapati. Nah, sehingga ada seorang sepuh dari keraton wilayah timur dari Solo itu ke sini ke puncak Botorono sebelum ada Botorono. Istilah itu noto boto. Baik, Bapak. Iya. Noto botonya bentar ya, kita tahan dulu ya. Baik pemirsa, menarik ulasan dari pengelola Botorono ya, beliau Pak Lurah ya, kepala desa. Pasti pemirsa penasaran ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Profil Orang Sukses.
masih setia bersama kami dalam acara proses ya, Ya. dan bersama dengan para inspirator ya, ya. Mengingatkan para pemirsa supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 tetap taati protokol kesehatan ya. 5M ya. Yang pertama tetap memakai masker. 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 Yang kedua mencuci Cuci tangan tangan. pakai sabun. Yang ketiga menjaga Menjaga jarak. jarak. Yang keempat Menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi ya mobilitas. Ya. mengurangi mobilitas. Ya. Biar tetap sehat ya. Oke, dan alhamdulillah vaksin sudah mulai ya, sudah Ya. mulai didistribusikan, walaupun baru tenaga kesehatan, tetapi mudah-mudahan makin lama ya bertahap ya semuanya masyarakat bisa Sampai ke mendapatkan masyarakat. vaksin dan antibodi atau kekebalannya tercipta ya. Oke ya, kita kembali. Corona minggat, Indonesia sih. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Jumarno monggo, tentang noto botonya ya Pak. Nggih, nggih. Ya, perlu saya lanjutkan. Waktu tadi atau pembunuhan ke sana kemari Torono ini, itu Mbah Brojo yang dari Keraton Solo itu membuat pertapaan. Oh, pertama. Pertapaan untuk semedi. Itu istilahnya boto di toto untuk semedi yang intinya untuk menanggulangi supaya perpecahan, permusuhan, pembunuhan itu bisa segera reda. Iya, sampai saat ini pun masih ada gua di Botorono yang ada sampai ya? saat ini pun masih digunakan untuk semedi, untuk bertapa. Bertapa. Ya, Iya. ini pasti pemirsa penasaran ya, Ya. seperti apa Iya, bertapanya untuk itu. apa Iya, itu? iya. Ya, pertapanya yang jelas untuk hajat datat yang Hajat. mungkin hajat untuk pribadi bisa, hajat untuk secara umum juga Iya. bisa. Mendekatkan Ini sampai diri saat ini dengan pun, sang khalik ya. Iya, ya saya hubungan antara makhluk dengan sang kholik. Iya. Terus sampai saat ini kami juga terinspirasi kepada pendahulu saya yang dulu memang sudah bagus. Kami dan teman-teman perangkat desa, kelembagaan desa, Ya. tak ketinggalan dari pemuda, mbok iyalah kita bareng-bareng potensi yang ada ini monggo kita buat destinasi wisata yang nanti juga akan bisa mensejahterakan masyarakat. Oke, luar Luar biasa. biasa. Intinya seperti Inilah itu. Pak Lurah Nah, iya, yang iya. yang Impian sesungguhnya ya. untuk Iya, iya. kesejahteraan masyarakat Masyarakatnya, ya Pak. iya, Iya. Ya, jadi setelah nanti wisata itu sudah terbangun, sudah jadi, Ya. sudah istilah sudah laku dijual, harapan dari pemerintahan desa saya yakin memunculkan lapangan kerja. Iya, betul. Saya yakin khususnya dari anak-anak yang pemuda yang selama ini mungkin kegiatan yang negatif pada perjudian, narkoba dan sebagainya sampai pencurian, kalau sudah ada pekerjaan tetap menghasilkan uang, saya yakin pikiran akan jadi positif. Positif. Iya. Oke, Ini saya Luar yakin. biasa. Ini Iya, iya. ini yang menginspirasi kita sebagai seorang kepala desa itu memberikan support kepada masyarakatnya supaya melakukan kegiatan-kegiatan positif Iya. yang apalagi ini menghasilkan ya. Iya. Nah, pasti Iya. dengan distimulan atau diberi rangsangan seperti itu maka inovasi dan kreasi dari masyarakat kemudian akan muncul ya, Pak. muncul. Oke, Kalau luar untuk anak biasa. muda sekarang Ya. ini tidak ngomong doang. Ngomong daong. Iya. Tapi membuktikan lah. Membuktikan, Iya, ya, iya. seperti itu. Jadi mungkin di samping pemuda juga punya pekerjaan, masyarakat pun juga akan berkreasi juga. Berkreasi. Mungkin ada yang buat Industri, industri, kerajinan, dan kerajinan dan sebagainya, sebagainya, termasuk agrowisatanya karena Petarahan merupakan sentra terbesar bawang putih di Kabupaten Temanggung. Oke, Luar luar biasa. biasa. Ya, Ini ya. mungkin Ini merupakan potensi yang luar Potensi biasa juga. ya. Iya, Ya. Dan mungkin nanti bisa pas panen dari wisatawan bisa mau Bali nyabut sendiri dan lain sebagainya. Karena memang untuk tanaman hortikultura di desa kami pun semuanya semua jadi. Oke.
Berarti nanti Tanahnya ya subur itu, Bos. bukan hanya tempat wisata, tetapi harapannya menjadi desa wisata. Desa wisata. Yang bisa menjual segala segala apa yang sumber ada di daya yang ada di ya. desa. Ya, Tidak hanya ya. bawang putih, sayurannya, wisatanya, kambing-kambingnya juga bisa Iya. Bisa dijual, ya. Ya, bisa dijual. Ternak pun juga sudah ada. Iya, Kami iya, sudah ada. ada kelompok ternak yang insya Allah untuk kedepannya akan selalu kita bina, tidak cuma mandek pada bantuan dari pemerintahan, tapi akan kami dampingi supaya nanti betul-betul ternak pun juga bersuasembada akan ya. supaya Oke. semakin bagus. Oke, kita ke Mas Denny ya, Mas Denny sebagai ketua Karang Taruna ya. Apa yang sudah dilakukan para pemuda yang mengkoordinir begitu untuk mensupport programnya Pak Kepala Desa yang luar biasa ini? Apa hanya ya, atau ada sumbangsih yang bisa diberikan? Ya, terima kasih Pak. Sebelum ada program Botorono itu memang yang disampaikan Pak Lurah bahwa Botorono itu adalah hanya lahan biasa. Tapi setelah dari program Pak Lurah sendiri ada potensi-potensi destinasi wisata yang bagus di situ. Pembangunan itu dari kepemudaan kita dari 3 dusun, 1 desa tapi 3 dusun. 3 dusun, Nah, ya. itu bersatu untuk sepakat membangun Botorono di situ. Terlebih lagi peran dari Pak Lurah adalah mampu memberikan yang bisa ngayomi buat anak-anak gitu loh Pak. Jadi setiap pekerjaan itu Pak Lurah selalu hadir, selalu menemani di kondisi lapangan apapun. Pendampingan selalu Pak Lurah berikan kepada anak-anak. Ya. Selalu mengkawal dan mendampingi ya, Ya. ya. Termasuk pembiayaan pasti ya. Ya, pasti. Ya, oke, luar biasa. Ya. Biasa membelikan minuman, makan juga biasa. Itu pasti Pak. Ya. Ya. Kalau misalnya Pak Lurah ini buat saya saja supaya mengkawal dan mendampingi keluarga saya gitu. Nggak boleh lah bos, ini kan Pak Lurah di petarangan sana. Ada apa-apa Apa? supaya mendampingi di desa saya gitu. Oh ya nggak apa-apa, Iya. karena Pak Lurah di petarangan, si bos punya telurnya. Iya. Karena petarangan itu kan tempat telur. Ya, angerem. Iya, biar angker Oke. gitu ya. Ya. Support yang diberikan dalam bentuk apa? Artinya apakah tenaga atau misalnya memberikan apa ya namanya ini infrastruktur apa gambaran infrastruktur atau perencanaan planning planning atau apa gitu Ya, planning untuk perencanaan pembangunan. atau planning itu dari Pak Lurah sendiri juga dulu menghadirkan dari UGM. Jadi untuk gambaran-gambaran di atas itu ada gambaran yang sudah men-setting itu gitu. Jadi iya, iya. kita Desainnya desainnya dari UGM ya? UGM ya. Bisa- Master plan yang Master plan. pertama Master itu kami plan-nya ya? kerjasama dengan UGM. UGM. Oke, ya, ya. luar biasa Ya, jadi ya, Bos. ya. Jadi tidak sembarangan ya, Ya. tidak sembarangan sudah didesain Ya, betul jelas ya. kami Ya. dari warga desa, ya jelas Ya. merasakan kalau SDM kami yang di desa memang tidak mampu. Kalau mampu ya cuma sebagian, kalau Ya. tidak kerjasama dengan perguruan tinggi Ya. yang mengapu, saya kira tidak bisa maksimal. Oke, Tapi betul kalau betul. tanahnya itu, maksudnya bukitnya itu memang bukan milik pribadi gitu Pak? Untuk Bukan. tanah perbukitannya itu memang Nah, sebagian tanah-tanah pribadi, ya. tapi yang di atasnya sudah tanah milik Milik pemerintah. pemerintahan Milik desa. pemerintahan desa. Dan kemarin pun yang kena untuk jalan sudah kami kumpulkan, terus disepakati, sudah dihibahkan, sudah ditanda di atas sama materai. Jadi saya kira untuk ke depan pun sudah tidak ada permasalahan lagi. Oke, Iya, luar biasa. luar Jadi biasa, ya. akses ke sananya sudah tidak bertabrakan dengan Ya, ya. kepentingan warga ya. Ya, ya, Sudah. ya. Oke, Ya, ya, luar ya. biasa. Sudah ya. milik desa semua Ya, sekarang. Ya. ya. Kegiatan yang dilakukan pemuda begitu secara bersama-sama dengan pemerintah desa itu dilakukan berapa hari sekali atau continue tiap Ya. hari mensupport di jadwal dan sebagainya. Ya, untuk waktu sekarang ini masih tahap pembangunan jalan, Pak. Iya. Jadi dari kepemudaan sendiri dan dibantu dengan masyarakat, kita bekerjasama juga dengan kepemerintahan desa untuk setiap kali ada pergerakan kerja bakti itu Pak Lurah selalu mengasih informasi kepada masyarakat, Ya. terlebih lagi kepada peran pemuda. Untuk setiap hari ada 1 bulan sekali lah untuk kerja, karena medannya juga
masih agak sulit. Agak sulit, Nah, ya. kendala-kendala itu mungkin masih membutuhkan banyak relawan masyarakat itu untuk Oke. kerja bakti gitu. Dan desa tidak kesulitan ya untuk mengumpulkan atau meminta bantuan dari para pemuda ya Pak? Tidak, Ya, dengan mereka adanya dengan sukarela, ya. organisasi Swasta Ya. Group sendiri dari Karang Taruna, kami dari pemerintahan desa setiap ada kegiatan tinggal nuduk Oh, ketuanya, ya, ya. saya kira sudah Ya. langsung action semuanya. Oke, luar biasa. Baik, baik pemirsa, luar biasa bagaimana seorang kepala desa begitu bisa mengkoordinir semua komponen yang ada di masyarakat begitu supaya bisa memberikan partisipasi untuk program-programnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara kesayangan Anda, yakni Proses Profil Orang Sukses. Dan kembali mengingatkan bagi pemirsa yang mempunyai materi-materi atau topik inspiratif bisa bergabung kami. Ya, betul. Nomornya berapa, Bos? 081 5685 9780 ya. Dicatat ya. Baik ya. Ya, kita akan kembali ke para inspirator dan juga hadir bersama dengan kita Mas Adam ya. Adam Eko Anggoro, ya, Anggoro, Anggora, ya. Adam Eko Anggoro itu masih satu famili dengan Anggora. Oh, iya. Ya. Dan dia terkenal karena Adam itu adalah manusia pertama dan yang selalu dinyanyikan oleh alam. Oh iya. Adam Mbah Dukun gitu. Ada. Saya kira Adam. Ya, Ya, baik, selamat datang di Temanggung TV Mas Adam. Ya, terima kasih, ya. Pak. Bagaimana kabarnya Hawa? Ya, sekarang masih dibawa dalam doa. Oh iya. Kalau saya gimana Ya. kabarnya Hawa? Dingin sekali. Hawanya itu. Hawanya itu Ayo di sana ya. mau didoakan biar hawa dinginnya lekas hangat. Ya. Itu Jadi api. kedinginan, kok malah cerita kedinginan. Kita bersama dengan Mas Denny dulu ya, Mas Denny. Ya. Bisa diceritakan keindahan alam yang bisa memanjakan mata kita ketika di Botorono itu apa saja? Ya. Nah, kebetulan letak Botorono itu sangat strategis, terus di AP 2 gunung Pak. Di situ ada Gunung Sumbing sama Sindoro, Sindoro, ya. terus di bawahnya itu mengalir aliran air dari sumber mata air, itu ada sungai-sungai di bawahnya 2. Oh, iya, Terus iya, di bawah iya. Botorono itu jadi 1, terus mengalir terus sampai ke hilir, ke hulu. Indah ya. Ya. Jadi Ya. itu air meskipun musim kemarau tidak pernah kering Ya, Ya. Wah. Jadi ini bisa di tengah-tengahnya Sindoro dan Sumbing gitu ya. Ya, di situ ada sumber mata air juga yang dialirkan ke desa untuk dibuat air minum masyarakat pedesaan di situ. Ya. Kalau Iya. kalau pemandangan yang bisa dilihat gitu apa saja di sana? Ya. Untuk di situ kita bisa melihat seperti dalam poster ini kan di sana ada matahari terbit gitu. Oh ya. Sunrise. Sunrise Ya. ya. Sunrise, Oke. ya. Bisa melihat sunrise ya. Ya. Oke. Oke. Wah. Ya. Ini wah Ya. indah sekali nih, Bos. Tapi harus harus pagi ya. Iya, harus pagi, ya. Iya. Ada tempat singgah juga di Nah, sana. di situ mungkin ke depan kita bisa untuk mengadakan
homestay di Homestay, pedesaan. ya. Terus kalau di atas kita juga menyediakan tempat untuk ngecamp. Jadi bisa ada base camp di sana ya. Ya. Jadi nggak perlu takut. Tidak gitu ada ya. kesulitan ya bagi wisatawan yang mau naik gitu, aksesnya ke sana. Untuk ke depan nanti bisa, untuk sekarang kan tahap pembangunan jalan. Ya. Terus ke depannya kita juga ada menyediakan ojek untuk ke atas. Ya. Oh iya. Kalau jalan kaki pun juga nanti bisa untuk liwati menikmati Pemandangan alam itu yang ya. ada di situ. Alam sana. Ya. Oh iya. Oke. Kalau sunset juga bisa ya dinikmati. Sunset bisa. Bisa ya. Ini karena tinggi sekali ya, karena tempatnya tinggi ya. bos. Ya. Oke. Masalah tadi hawa atau Ya. cuaca atau apa? Musim. Iya. Dinginnya itu bisa bisa diatasi sana karena kadang-kadang dari wisatawan jauh-jauh begitu yang kurang terbiasa begitu. Ya, Mungkin kadang kalau di takut sana- tebal gitu. Ya. Di sana mungkin pakai jaket pun istilahnya udah gimana, udah bisa Sudah untuk mengatasi menghangatkan ya, gitu, ya, mengatasi ya. kedinginan. Tidak terlalu dingin lah. Oke. Oh iya. Kita ke Mas Adam ya, Mas Adam. Ya. Sudah berkeluarga? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Punya anak juga. Sudah. Sudah. Istrinya berapa mas? Istri 3. Istri Ya, 3. istri 3. Kalau 1 Iswan. 2, Istru. 3. Istri. Oh, pinter ya. Ya. Ya, oke. Luar biasa ini. Ini di Botorono ini perannya sebagai pelawak atau sebagai apa? Ya, baik. Ini ya beliau adalah marketingnya ya. Sudah seberapa apa namanya kalau marketing ya, sudah seberapa sampai di mana Ya. Botorono itu dikenal oleh masyarakat. Ya, kami mempromosikannya melalui sosial media, membuat stiker, dan juga promosi dari stiker itu ditempel ke warga yang mempunyai kendaraan, dan itu bisa di jalan-jalan pun bisa dilihat oleh sebagai promosi yang on the way. Untuk ya. sosial medianya Jadi di IG, Facebook, Instagram dan ya. WA ya, Ya. banyak juga. Untuk IG-nya Botorono sudah banyak Pak. Ya. Kalau Facebook atau websitenya yang bisa dikunjungi alamatnya? Kalau webnya masih dalam proses. Masih dalam Ya. proses. Nggih. Oke. Jadi kalau pemirsa penasaran maka bisa di IG Botorono ya. Iya, Botorono. Ya. Facebooknya juga Botorono ada. Di Facebook seputar petarangan juga ada posting-postingan yang cukup menarik. Oke. Spot-spot Oke, fotonya baik. bisa dilihat di situ, sangat bagus. Kalau tiketnya gitu, ini pemirsa kan penasaran. Ya. Jangan-jangan sudah sampai sana mahal gitu. Ya, untuk sekarang masih free. Oh, masih free, ya. Belum ada tarif sama sekali. Hanya kalau untuk parkir kami Ada ya. ya kami Untuk berikan kas desa ya? jasa penitipan. Oke, ya masih free ini pemirsa ya, jangan sampai ketinggalan. Saksikan ini Botorono ya, keindahannya Terus gitu. jangan ketipu juga. Kenapa? Gitu. Karena tertarik mau ke Botorono, oh nanti saya antar ke sana, bayarnya sekian gitu. Itu ketipu-tipu bos. Ya. Ya. Tapi kalau lewat saya nggak apa-apa ya. 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 Nggak Nah, kalau apa-apa. sekian kan malah selesai gitu. Bayarnya sekian dan terima kasih ya selesai. Sedikit tambahan Pak Ya, Agus, ya. Ibu. Ya. Untuk pemandangannya, view-nya yang bisa dinikmati adalah sunset dan sunrise. Dari matahari terbit juga bisa melihat pagi dengan pemandangan lampu-lampu desa dan lampu-lampu sampai desa. seperti di atas ketinggian. Seperti negeri di atas awan. Iya. Wah ini bayangannya Jadi Bapak belum tahu. iya, Bos. mirip. kalau di cerita pewayangan kayak di kayangan gitu ya. Kayangan, ya. Di kayangan. Kemudian bisa melihat bidadari mandi gitu ya. Ya, Ya, bidadarinya. ini bisa dikatakan kota di atas awan gitu Ah, ya. ya, negeri Negeri di atas bukit. awan. Negeri Ya, di atas ya. awan gitu. Oke. Oke. negeri di atas awan ya. Mas Denny lagi, Ya. Mas Denny.
pemuda gitu, pemuda seberapa antusias kemudian kepedulian mereka untuk mendukung Botorono ini. Apakah sudah ada planning? Oh, untuk ini harus ada misalnya gazebo, setan apa begitu kan? Biasanya seperti itu ya. Ya, untuk kedepannya pemuda-pemuda di sana juga sudah ada arah ke situ. Cuman waktu sekarang masih fokus ke pembangunan jalan terlebih dahulu. Nanti seterusnya kita bisa nyusul gazebo di jalan itu. Misal nanti ada hujan, pas waktu hujan itu bisa untuk menghidup di sana gitu. Berteduh ya. Oke. Jadi tetap impian dan planningnya tetap terus. Tetap berjalan ya. Terus. Tetap berjalan. Tapi juga pasti ada ibu penjual makanan, minuman. Oke. Untuk wisatawan kan biar tidak repot gitu bos, nggak bawa dari rumah. Ya, kadang-kadang wisatawan ini yang perlu dijamin kenyamanannya kan itu ya. Sampai sana mereka bisa istirahat dulu. Istirahat itu kan enggak mungkin kalau mereka itu dari sana langsung dini hari gitu. Biasanya datang sore kan, sore kemudian bisa di homestay gitu, kemudian disuguhi kalau misalnya kesenian begitu barangkali ini juga akan menambah menarik para wisatawan. Kalau kesenian mungkin besok kalau sudah tertata semua proses di atas Botorono itu, mungkin kita bisa setiap hari Minggu ataupun malam Minggu kita tampilkan budaya lokal ataupun akustik dari pemuda-pemuda petarangan juga di situ. Ada. Oke, luar biasa. Jadi tidak khawatir nanti jangan-jangan di sana itu hanya datang kemudian masuk homestay tidur. Soal keamanan juga di sana kita dari kepemudaan ataupun dari masyarakat petarangan sendiri menjamin soal keamanan, kenyamanan juga nanti dari masing-masing titik ada kami dari kepemudaan ataupun lembaga desa juga sudah memberikan keamanan setiap titik di sana. Oke, luar biasa. Oke ya. Ya Mas Adam gitu planning untuk ini hiburannya, kemudian jarangkali juga ada impian untuk ada gedung pertemuan, misalnya mereka juga membutuhkan outbound dan sebagainya, sudah ada pemikiran ke sana enggak? Ya. Kalau untuk gedung serbaguna sudah ada. Di situ juga sudah disiapkan gamelan. Nah, di situ juga kalau memang nanti benar-benar sudah di launching, di situ juga mungkin perkembangannya akan disiapkan jadilan atau gamelan kesenian daerah yang ada di sana untuk menyambut wisatawan yang datang. Berarti ini bisa kesurupan dong kalau ke sana ya. Ya pemirsa, makin menarik perbincangan kita bagaimana para pemuda-pemuda ini berkarya untuk bangsa lewat wisata Botorono yang tentu menarik dan membuat pemirsa penasaran ya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana ya dalam acara Profil Orang Sukses. RTFM 94.8. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Bu Rahma. Maaf mengganggu Pak. Ini mau tanya. Gini loh Pak RT, katanya di Temanggung sekarang ada santunan kematian ya? Bener Bu, Pemkab Temanggung sekarang memberikan santunan kematian sebesar 1,5 juta kepada warga Temanggung yang meninggal dunia, yaitu warga tidak mampu. Warga tidak mampu itu siapa Pak? Warga tidak mampu itu adalah warga yang namanya masuk di daftar DKD.
atau data kemiskinan daerah. Oh, begitu. Kalau ada orang yang meninggal, Iya. segera buka daftar DKD di kelurahan atau dinas sosial. Kalau namanya memang masuk data, maka santunannya bisa diurus yang 1,5 juta itu. Lah, ngurusnya gimana? Ngurusnya harus ngisi formulir, dan formulirnya bisa diminta atau didownload. Kemudian lampirkan akte kematian dan fotokopi KTP atau KK ahli waris pemohon santunan. Untuk bayi usia lebih dari 1 bulan, lampirkan surat keterangan dari bidan atau dokter yang ditandatangani oleh Kades atau lurah. Lalu semuanya dibawa ke kantor dinas sosial. Kalau sudah lengkap, langsung cair. Oh. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan santunan kematian 1,5 juta rupiah kepada warga Temanggung tidak mampu. Santunan diberikan secara tunai tanpa potongan sama sekali. Jika ada saudara yang meninggal dunia, silakan buka daftar data kemiskinan daerah di kantor desa setempat atau lewat website Dinas Sosial di www.dinsos.temanggung.go.id/santunan. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, luar biasa pemirsa, perjumpaan dan perbincangan kita dengan para inspirator pejuang-pejuang wisata kita dari Kabupaten Temanggung, Desa Petarangan, Kecamatan Kledung. Ya. Kita kembali ke Mas Denny gitu. Ya, harapan-harapannya Mas sebagai pemuda begitu. Ya, support-support siapa saja yang Anda harapkan gitu supaya Botorono ini menjadi impian bahkan menjadi destinasi unggulan untuk Kabupaten Temanggung. Iya, betul. Ya, kita sebagai warga ataupun kepemudaan desa, kita harapan ke depan mudah-mudahan Botorono ini menjadi tempat destinasi wisata terbaik di Temanggung. Oke, luar biasa. Yang bisa dikenal di nasional ataupun internasional ke depannya. Go internasional ya. Go internasional untuk nanti ke depannya juga bisa mengangkat nama Petarangan sendiri menjadi lebih terkenal. Untuk harapannya ke depan semoga nanti ada jalan yang mudah. Dan untuk menjadikan itu kita semangat dari pemuda untuk selalu bersatu. Ya, peran Dinas Pariwisata bagaimana? Apakah sering menyapa, barangkali visiting atau mengunjungi, memberikan masukan-masukan? Oh ini sebaiknya seperti ini gitu. Ya, di situ peran Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata tersebut ada untuk pengunjungan, semisal nanti ada destinasi yang untuk tambahan-tambahan itu selalu untuk ada masukan-masukan setiap berkunjung ke situ. Ya, pendampingan selalu ada pendampingan. Ya. Dari support
biaya juga ada support dari pemerintah kabupaten misalnya. Mungkin kabupaten juga, dari Iya. dana desa juga untuk naik ke atas itu. Oke, luar biasa. Ya, ya. Ya, sebagai marketing ya, Mas Adam, sebagai marketing harapannya seperti apa? Ya. Ya, tentu saja untuk sumber daya manusianya, Pak. Sumber Ya. daya manusianya mendapatkan pelatihan Oke, dari pelatihan, ya. mungkin dari Dinas Pariwisata, bagaimana service excellent, bagaimana untuk mengembangkan tiap destinasi wisata yang ada di Petarangan, karena bukan hanya di Botorono sebenarnya Ya, yang ada ya. itu, masih banyak lagi. Oh, potensi-potensi yang Potensialnya ada masih ya. banyak sekali, Jadi karena masih bisa- memungkinkan Ya. di Petarangan ini ada destinasi-destinasi lain yang Ada. bisa menjadi satu paket dengan Ya. Botorono ya. Ya. Oke. Kalau Oke. program atau rencana dari Bapak Lurah sendiri, Ya. mungkin di bawah itu ada tempat pemancingan, kolam renang airnya hangat, Ya. Ya, terus ya. ada, Ya. iya airnya air Ada hangat. sumber Ada sumber tepat air di hangat bawah juga. kaki Botorono itu. Botorono ya. Oh ya, iya. bagus ya Bisa- ini ya. bisa kita Oke. berendam di sana Ya, ya, Mas, ya. sampai ke Manggang ya. Iya, iya. Ada juga di sana ada Watu Kendang. Cuman dari kepemerintahan sendiri kan masih fokus ke Botorono. Botorononya. Nanti Watu setelahnya apa? kita Watu Kendang. Watu Kendang. Watu Kendang itu Terus bentuknya Situs, ada ya. anunya objeknya apa? Batu-batu udah bertumpuk, cuman ada sejarahnya di situ. Oh, berarti satu paket lah Ya, satu Gendang paket. Mbah Brojo itu ya. Ya mungkin Iya, ada iya. cerita Oke. sendiri untuk Watu Kendang itu. terus bentuknya seperti Kendang. kendang itu. Mungkin ada di situ kan bentuknya itu ada gamelan-gamelan gitu. Oh. Terus ada telapak kaki, cuman situsnya udah berapa tahun. Nah, kalau itu saya itu ya, telapak kaki itu. Iya. Yang meja Iya, batunya si bos. iya. Oh. Jadi saya itu kotor gitu. Terus? Itu. Terus meninggalkan jejak di situ. Kenapa Oke. nggak dikeruk lagi terus dibawa pulang? Kalau ya yang kemudian kelihatan tipaknya itu bukan saya tapi yang kotoran itu saya. Tak kira kakinya tertinggal. Ya, jadi menurut Mas Adam ya, menurut Mas Adam bukan hanya destinasinya yang harus dikembangkan tetapi sumber daya manusianya ya. iya. Sehingga mereka juga bisa menerima dan melayani para wisatawan dengan Ya, baik. dengan baik, Oke, ya. luar biasa. Kami Ya. bisa service excellent Ya, biar yang memberikan- datang itu juga menjadi agen kami menceritakan keindahan dari Bukit Botorono sendiri. Oke, berarti marketer gitu ya, Ya. bahwa wisatawan yang sudah datang gitu menjadi marketer Marketer, ya. Kemudian layanan prima ya, bagus Ya. sekali ini. Orang Petarangan ya pinter-pinter ya ini ya. Jenius. Ada juga yang sudah menjadi bupati, Pak. Oh, Pak. ya, luar biasa. Ya, Dari ya sana kita juga berharap, ya. kita berharap ini Pak Kepala Desa itu juga terus Ya. memimpin desa sehingga ke depan begitu cita-cita baik beliau, cita-cita indah beliau itu juga bisa segera tercapai. Amin, Ya. amin. Misalkan juga kalau Pak Lurah itu berhenti di jalan maksudnya lu Iya. tidak seterusnya kan Sering Pak- Pak Lurah itu berhenti di jalan. Iya, Kalau kenapa? ada lampu merah berhenti di berhenti. jalan. Oh, Iya. tak kira kalau berhenti di kamar mandi. Ya, semoga saja nanti pemerintah desa untuk yang berikutnya itu tetap melanjutkan cita-citanya Pak Lurah Iya, begitu. iya. Oke, ya. ya. Ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk pemirsa barangkali? Iya. Mari datanglah dan Iya, sebagainya, iya. silahkan monggo. Ya, ya. Untuk para pemirsa TV Temanggung, khususnya di program Proses, Profil Orang Sukses, mari datang ke Desa Petarangan, kami menyambut dengan baik. Oke. Kami akan memberikan kenyamanan dan keamanan. Datanglah ke destinasi wisata kami, Puncak Botorono. Karena di sana Oke, ini ya. ya bisa menikmati sunset dan sunrise. Sunrise. Dan juga menikmati keindahan desa-desa dari puncak. Ketinggian ya, dari puncak ketinggian ya. puncak Iya, Bukit Botorono. Ya, Iya. bisa melihat apa itu? Jembatan ya, jembatan Sigandul. Sigandul kelihatan Oh, iya, iya, dari iya, sana dari ya. sana, kelihatan. Oke, ya. Dataran tinggi Dieng kelihatan dari Enggak. sana. Kosong. Kosong ya, kelihatan kosong. Oke, kosong oke ya. kelihatan, Paling ya. tidak dari atas itu bisa menikmati
keagungan ciptaan Tuhan. Ya. Oke, ya. oke, iya, iya. Mas Joni ada yang mau disampaikan ke pemirsa, barangkali sebagai pemuda ini ya, Ya. sebagai Generasi penerus ya, ini ya. Ya, oke. Untuk kedepannya mungkin siapa saja untuk bisa datang ataupun naik ke puncak Botorono, ada destinasi wisata di sana. Kedepannya untuk gimana ya? Iya. Untuk apa itu? Nah, untuk menikmati. Saya kira untuk beristirahat gitu ya. Ya boleh kan Menikmati beristirahat ya di Bisa, sana bisa. Juga bisa. Ya, oke. Iya, Ya. iya. Mungkin juga sebagai masukan barangkali bukan hanya puncak Botorono, tetapi juga ada zoo mini atau Apa itu, Gus? kebun binatang kecil gitu yang bisa dinikmati untuk edukasi wisatawan anak-anak begitu. Itu kan gitu. melengkapi Iya, begitu. iya, iya. oke. Itu harus mengumpulkan hewan-hewan gitu Ya, ya. oke. Besok kalau punya ternak dikumpulkan semuanya, Mas. Ya, di sana banyak ini apa? Ayam hutan liar itu, Pak. Ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau ya. Di sekitaran Bukit Botorono itu ada. Setiap pagi sore itu mesti Masih banyak terdengar ya, ya, ya. terdengar. Harapannya tetap dilestarikan, Ya. jangan sampai punah. Itu kan menjadi satu pemandangan Ya, indah gitu. indah. Ya kita datang ke gitu dah. Tapi Nah, kalau itu. ayam liar itu biasanya dagingnya enak ya, Bos. Nah, ini. Ya, mungkin kalau nanti tambah menariknya lagi Mas Adam, Ya. itu dibudidaya ayamnya liar itu dibudidaya terus. Nah, ada juga wisata makan itu Pak kuliner. Kuliner Ya, hutan. ayam liar. Kasihan ya. Gitu. Kalau sudah dibudidaya kan jadi Ya. banyak sekali. Baik, terima kasih luar biasa perjumpaan dan obrolan kita, perbincangan kita. Silakan berdiri. Ya. Baik pemirsa, waktu jua yang harus memisahkan kita, walaupun menarik sekali bagaimana para pejuang-pejuang wisata dari Botorono, wisata Botorono, Desa Petarangan, Kecamatan Klidung, Kabupaten Temanggung ini menginisiasi adanya destinasi wisata yang luar biasa, ya. Tetapi ini menjadi tauladan kita semua bahwa walaupun masih muda-muda tetapi mereka tetap berkarya untuk bangsa, ya. Dan mereka sudah membuktikan bagaimana jerih payah dan jerih lelah mereka. Ya, baik, tetap saksikan acara proses profil orang sukses di Temanggung TV. Temanggung TV Dari Temanggung untuk Indonesia. Dan akhirnya kupat campur santen, Sedaya panyuwun pangapunten. burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan Terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan sehat selalu.